Kaum perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali akan memasuki renungan bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita pada saat ini dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan penuh syukur kami mau datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan dengan penuh kerendahan hati kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar firman-Mu terus-menerus memperbaharui kehidupan kami, mengingatkan, menegur, menghibur, dan juga terus menguatkan kami. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk tetap setia melakukan firman di dalam kehidupan keseharian kami. Dan juga berdoa, tolong sertai dan perlengkapi agar hamba-Mu yang menyampaikan berita firman boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Keluaran 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 merupakan bagian dari perikop yang berjudul orang Israel ditindas di Mesir. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Tema kita, memperjuangkan kemanusiaan. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, seringkali tokoh-tokoh yang ditonjolkan di dalam bagian Alkitab adalah tokoh laki-laki. Tapi bacaan kali ini menarik karena tokoh atau pahlawan iman yang ditunjukkan justru bukan laki-laki dan juga bukan orang Yahudi, tapi para perempuan Mesir. Bagian Alkitab yang kita baca pada kali ini bercerita mengenai bagaimana bangsa Israel yang akan dibebaskan oleh Allah. Dan bagaimana Allah menyatakan bahwa pembebasannya kepada bangsa Israel menggunakan berbagai macam cara, termasuk juga mempergunakan atau melalui orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang takut kepada Allah. Dan kembali yang menarik bahwa orang-orang yang takut akan Allah ternyata tidak hanya terbatas pada orang Israel, tapi juga orang Mesir. Mesir pada waktu itu digambarkan sebagai pihak yang tidak takut akan Allah. Mereka hendak membinakan Israel dengan membatasi populasi. Maka aturan pembunuhan bayi menjadi pilihan. Akan tetapi, kuasa yang dipergunakan untuk berbuat jahat tidak dapat menandingi kuasa Allah untuk menyelamatkan.
Rencana Allah tidak dapat dibatasi oleh rencana dan kekuasaan atau kekuatan manusia. Dan Allah memakai dua orang bidan, yaitu Sifra dan Pua, bidan Mesir yang sebelumnya diperintah oleh Firaun untuk membunuh bayi-bayi orang Israel. Tapi mereka tidak menaati perintah tersebut. Apa yang mendasari mereka tidak menaati perintah? Mereka bisa saja mengalami ancaman jiwa. Tapi ternyata ada yang lebih ditakuti oleh para bidan ini, yaitu akan takut akan Allah. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tidak disebutkan bagaimana respon dan sikap bidan yang lain kala itu. Akan tetapi, kita bisa melihat Sifra dan Pua telah meletakkan penghargaan setinggi-tingginya pada hakikat kemanusiaan dengan memperjuangkan dan menyelamatkan hidup manusia tanpa memperhatikan latar belakang. Mereka tidak melihat bayi-bayi ini sebagai musuh, tapi mereka melihat bayi-bayi ini sebagai manusia yang harus diselamatkan. Roh Allah telah memimpin Sifra dan Pua untuk menyelamatkan bayi-bayi orang Israel. Rasa takut akan Allah mengalahkan rasa takut kepada manusia. Tentu saja pada waktu itu ada rasa khawatir, ada cemas, tetapi mereka telah memperhitungkan segala konsekuensi yang ada. Akan tetapi hati mereka dilimpahi dengan hikmat Tuhan untuk bisa menentukan sikap kepada peraturan dari Firaun. Dan akhirnya mereka mampu menyelamatkan kehidupan bayi-bayi yang tak bersalah. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita telah diberi Allah. Kita saat ini diberi Allah kesempatan untuk berbuat baik. Kita ditantang untuk berbuat sesuatu dengan segala risiko yang bisa kita alami. Kita bisa memilih untuk mundur karena takut kepada manusia. Tapi kita juga bisa belajar dari iman Sifra dan Pua, bahwa jika berani dan teguh, maka Allah akan menuntun untuk terus berjuang. Bukan hal yang mustahil bahwa Allah memakai kita untuk menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan dalam perjuangan kemanusiaan. Kita meyakini bahwa Roh Allah juga ada dalam diri kita masing-masing. Kita akan berjuang untuk sesama dan tidak akan membiarkan kejahatan terjadi. Pertanyaan pendalaman bagi kita, yang pertama, apa yang bisa kaum perempuan pelajari dari iman Sifra dan Pua terkait dengan tantangan kemanusiaan yang mereka hadapi? Dan yang kedua, ceritakan kisah saudari dalam pengalaman menolong orang lain. Selamat merenungkan, dan kita juga boleh men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati.